Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, karunia, hidayah pada kita, sehingga pada bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan yang penuh rahmat, bulan penuh barokah dari Allah. Lebih kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah. Itu artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali berjumpa dengan bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Bulan di mana ampunan dari Allah itu dibuka seluas-luasnya, sehingga orang-orang pun berbondong-bondong untuk melakukan amal soleh setiap harinya, dengan berharap nanti akan mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan dari Allah. Sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya akan diberikan begitu banyak rahmat dan ampunan dari Allah. Sesuatu yang patut kita syukuri, alhamdulillah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia adalah kita telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagai wujud kesempurnaan itu salah satunya adalah kita diciptakan oleh Allah dengan memiliki kesadaran. Kesadaran terhadap apa-apa yang kita lakukan. Jadi guys, ketika saat ini kalian sedang melihat tayangan video ini, kalian bisa mempertanyakan kepada kalian sendiri, ini saya sedang menonton video ini, saya sedang menyimak tausiah ini, untuk apa? Mengapa? Itu adalah kesadaran. Hanya kita makhluk yang dimiliki oleh Allah untuk memiliki kesadaran. Misalnya makhluk lain, misalnya sapi makan rumput. Sapi tidak punya kesadaran, ini saya ngapain makan rumput? Kenapa saya tidak makan donat atau makan daging saja? Tidak. Hanya kita, manusia yang diberi kesadaran, karunia kesadaran untuk mempertanyakan apa-apa yang mereka kerjakan, menyadari apa-apa yang mereka lakukan. Itulah kesadaran. Begitu pula dengan ibadah puasa yang sedang kita jalankan saat ini. Kita diberi kesadaran oleh Allah sehingga kita bisa mempertanyakan untuk apa dan mengapa kita melakukan ibadah puasa. Apakah sekedar untuk menjalankan kewajiban kita, ataukah sekedar untuk menjalankan rutinitas kita setiap bulan Ramadan tiba? Tentu ada lebih banyak dimensi dari puasa, makna puasa yang lebih luas yang harus kita selami maknanya agar puasa kita menjadi ibadah yang lebih bermakna. Jadi masyiral muslimin rahimakumullah, jika kita cermati dalam keseharian kita sehari-hari, ada begitu banyak aktivitas-aktivitas sehari yang sebenarnya mungkin tidak kita senangi atau kurang kita senangi atau mungkin kita anggap kurang menyenangkan. Tapi itu sebenarnya baik untuk kita lakukan, dan itu harus kita lakukan. Kita tidak bisa memilih untuk senantiasa melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin menurut kita menyenangkan. Main game misalnya, main game menyenangkan, ya main game menyenangkan. Tapi apa jadinya jika sehari-harinya kita hanya bermain game dari pagi sampai nanti sore, malam masih main game lagi? Apa jadinya kita jika setiap waktu hanya diisi dengan aktivitas bermain game? Meskipun menurut kita itu menyenangkan. Bagaimana dengan aktivitas belajar? Oh, belajar, saya harus menghafal ini itu, saya harus latihan soal ini itu. Mungkin terasa tidak menyenangkan, kurang menyenangkan mungkin bagi sebagian kita, karena itu membuat kita harus berpikir, membuat kita harus berlatih sedemikian keras. Namun itu harus kita lakukan. Karena itu bermanfaat bagi kita, karena itu bisa menjauhkan kita dari kebodohan.
Meskipun secara kasat mata aktivitasnya terlihat kurang menyenangkan. Jadi karena kita sudah dibekali oleh Allah dengan namanya kesadaran tadi, maka kita selalu bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bermanfaat bagi kita. Kita harus mencoba untuk mendewasakan diri kita, ya, agar kita mau melakukan hal-hal yang itu memang baik untuk kita lakukan. Bukan lagi dengan pertimbangan ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Coba kita refleksikan itu pada diri kita. Apa jadinya jika kita seumur-umur hanya menjalankan hal-hal yang menurut kita menyenangkan? Apa bedanya kita dengan bayi kalau misalnya kita hanya mengerjakan sesuatu karena itu menyenangkan? Bayi kan kalau melakukan sesuatu hanya dilakukan secara, oh ini menyenangkan, saya mengerjakan itu. Oh ini sepertinya membuat saya lebih bahagia, kemudian saya kerjakan seperti itu. Itu bayi. Tapi untuk peningkatan kualitas diri kita, untuk peningkatan keimanan kita, kita harus memilih untuk mengerjakan sesuatu karena itu adalah bermanfaat. Bermanfaat bagi kita dan menghindari sebisa mungkin madharat-madharat yang ada. Dan dalam konteks ibadah puasa kalau kita lihat ibadah puasa loh ya secara fisik ketika puasa kita merasakan lapar, kita merasakan haus. Sesuatu yang bagi tubuh kita itu tidak menyenangkan. Karena secara alamiah tubuh kita menyenangi rasa kenyang. Tubuh kita membenci rasa lapar. Itu secara fisik. Tapi kita tetap melakukan puasa. Untuk apa? Nah, inilah yang perlu kita cari jawabannya, yang harus kita selami makna dari puasa tersebut. Secara fisik tadi, puasa terasa berat bagi tubuh karena harus menahan lapar, menahan haus, apalagi kalau cuaca terik seperti itu. Namun sebenarnya memang puasa itu tidak ditujukan untuk tubuh secara fisik. Namun memang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Di tengah dunia yang penuh serba materialisme seperti ini, memang kebutuhan rohani ini sering-sering terabaikan. Apalagi dengan ibadah puasa itu sendiri, sebenarnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, kebutuhan batin kita, untuk menjaga spiritualitas kita agar senantiasa terhubung dengan Allah. Jadi kita tetap bisa berupaya untuk menjalankan ibadah puasa dengan sepenuh keyakinan bahwa dengan ibadah puasa itu kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan ibadah puasa itu kita bisa menjalankan rasa syukur kita, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan juga yang lebih tinggi lagi, kita bisa menjadikan ibadah puasa sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Karena kita merasa diri kita ini adalah makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang memiliki salah, punya khilaf, lupa, lalai, segala macam. Dan kita menjadikan puasa itu sebagai momentum kita agar rohani kita itu tersentuh, spiritualitas kita tersentuh, dan kita senantiasa bisa menjaga keterhubungan rohani kita dengan Allah. Dan puncaknya nanti kita berharap bahwa dengan ibadah puasa yang kita lakukan tadi, kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Selain itu juga dengan ibadah puasa, ya, kita tidak bisa memandang sebuah aktivitas ibadah sebagai sebuah aktivitas fisik semata. Karena kalau kita memandang puasa sebagai sebuah aktivitas fisik, yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Sebisa mungkin puasa harus juga membentuk akhlak kita. Akhlak itu nantilah ya akan tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain, itu sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Sholat juga sama. Jika kita memandang sholat hanya sebagai aktivitas gerakan fisik, ruku, sujud, dan seterusnya, yang kita dapatkan hanya capek dan letih. Kita tidak mendapatkan manfaat rohani dari ibadah sholat tersebut. Padahal sejatinya secara esensial, sholat itu nanti akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Semua ibadah-ibadah
yang kita lakukan itu harus tercermin, mewujud ke dalam akhlak. Akhlak yang baik yang tercermin dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Karenanya dalam bulan Ramadan ini jadikanlah momentum bulan Ramadan ini sebagai penggemblengan rohani kita, ibadah-ibadah kita diperkuat, dipertingkat frekuensinya, dipertingkatkan lagi intensitasnya, ya. Namun juga diimbangi dengan kesadaran agar ibadah-ibadah tersebut mewujud ke dalam akhlak kita sehari-hari. Jangan sampai kita nanti menjadi golongan orang-orang ya melakukan ibadah, namun di sisi lain juga melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi pahala dari ibadah tersebut. Istilahnya nanti ya sholat ya maksiat, yang ngaji ya bully. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk dalam tausiah kali ini. Semoga momentum ibadah Ramadan dengan ibadah puasa yang kita jalankan sebulan penuh ini, semoga dapat menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana tujuan esensial dari puasa, la'allakum tattaqun, kita jadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.